Catur udah ngomong Society 5.0. Wow, apalagi itu? Tapi keren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, pendengar podcast setia Pertanian dan Teknologi Podcast. Kali ini saya berbeda. Saya datang ke Jawa Timur, ke BPTP Jawa Timur, dan saya berada di studio Karangkitri Jawa Timuran Podcast. Wow, dan saya akan langsung ngajak berdiskusi, ngobrol bermakna dengan tamu istimewa, yaitu pimpinan Kepala BPTP Jawa Timur, Dr. Catur Hermanto. Selamat pagi, saudara. Wih, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada teman-teman pemirsa. Oke, ini Pertanian dan Teknologi Podcast dan Karangkitri Jawa Timuran BPTP Jawa Timur. Ya. Ini kita kolaborasi nih. Ini keren banget ini. Saya sangat senang dan saya bangga bisa ketemu langsung dengan Kepala BPTP Jawa Timur, Dr. Catur Hermanto. Pak, kabarnya gimana Pak? Baik, alhamdulillah. Selalu baik. Kalau ketemu Pak Dhani selalu baik. kita udah lama ya Pak. Terakhir ketemu di Balipsa kita Pak. Nih, Sobat Tani, Pak Catur ini saya panggilnya Pak Catur karena saya ini udah akrab banget, jadi kita kayak kangen-kangenan nih Pak. Ya, dulu kita ketemu di Balipsa dan jauh sebelumnya Bapak Kepala BPTP Sumut Pak ya. Itu betul-betul sekarang ada di Jawa Timur dan pengalaman tentunya itu indikator pengalaman Bapak sangat kita udah nggak ragu lagi. Sekarang ada di BPTP Jatim nih Pak. Pak Catur, cerita dong Pak Catur ketika Pak Catur kembali ke BPTP, dan ini tentunya Pak Catur orangnya kan visioner, dan ini apa yang sekarang kita lagi dilakukan oleh BPTP Jatim dalam masa pandemi apalagi seperti ini Pak Catur. Iya, jadi saya bersyukur yang pertama saya menjadi orang baru di Malang. Wes, orang baru ya. Meskipun saya orang Malang. Ya. KTP saya masih Malang. Jadi saya orang baru di Malang, dan ini saya dihadapkan pada situasi yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bersyukur juga karena begitu saya datang anggarannya habis Pak. Karena diambil COVID. Oke. Dengan anggaran habis itu ada blessing di sana, sehingga saya bisa lebih aware, lebih memperhatikan situasi internal di dalam BPTP sendiri ya. Yang selama ini kalau anggarannya ada itu nggak sempat pulang. Wow. Jelas nggak sempat pulang karena tiap hari mesti ada acara. Yeah. Oleh karena itu ini blessing bagi saya, ini berkah, dan dengan itu maka ini situasinya pandemik. Apa yang harus kita lakukan? Itu. Situasi pandemik, anggarannya hampir dibilang anggaran non operasionalnya nol ya. Apa yang kita lakukan? Dua hal ya. Yang pertama dari sisi research. Ya, dari sisi research, teman-teman saya dorong sebesar-besarnya untuk mau melakukan riset mandiri. Oke, riset mandiri, dan itu back to basic nih. Oke. Karena kalau kita menggunakan anggaran yang ada, kita mau nggak mau harus bicara tentang applied research. Sementara riset dasar ini banyak kita tinggalkan, padahal itu penting. Penting dilakukan. Nah, teman-teman riset mandiri. Ada yang dilakukan internal, ada yang tiap hari keluar ke seputaran ini tanpa menggunakan anggaran, tidak memerlukan anggaran, tapi bisa keluar ke sekitar sini, bisa melakukan pengamatan. Itu dilakukan. Sarana ada. Iya. Kita sudah dibayar nih. Iya. Gaji kita nggak berkurang. Jadi kita sudah dibayar, gaji nggak berkurang, sehingga kita tetap bisa melakukan itu. Saya mengizinkan teman-teman untuk keluar gitu. Ya, artinya keluar dari kantor untuk melakukan research aktivitas di seputaran sini. Gitu. Yang kedua, masih dari sisi saintifik ya. Saya menggali ulang. Saya gali ulang apa yang dimiliki oleh teman-teman selama ini. Jadi data-data hasil riset semua ini sama tarik ulang, ayo tolong buka. Data-data nih ya. Mungkin ada data yang ada tapi belum sempat diolah. Belum sempat diapa-apain karena sangat sibuk ini. Ya. Kita buka. Ya. Pertama target kita adalah scientific paper untuk di jurnal. Di jurnal. Yang kedua, ayo kita bikin scientific book. Ya. Wah, ini menarik ini. Ya. Jadi
Kenapa ini? Saya berharap nanti teman-teman ilmuwan itu kalau pensiun itu ada yang ditinggalkan. Wah, ada karya. Ada karya. Beda dengan pensiunan tukang sapu, pensiun is pensiun. Iya. Tapi kalau saintis harus ada yang ditinggalkan. Ada yang diwaris. Dan itu bermanfaat. Dan itu meninggalkan nama di sana. Dan bermanfaat bagi orang, Pak. Ya, itu yang saya lakukan untuk research. Kemudian masih banyak lagi dari data itu kita tarik untuk menyusun policy paper untuk Jawa Timur. Policy paper. Dari data yang ada, termasuk kita perkaya. Di awal pandemi di 2020, kita melakukan analisis kebijakan. Kita cek, kita lakukan menakar ketahanan pangan Jawa Timur. Wow, ini keren ini. Pada kondisi pandemi COVID. Benar nggak sih safe? Karena Pak Menteri Pertanian bilang, oke, untuk pangan safe. Pangan tidak jadi masalah. Tapi benar nggak? Itu harus ada riset ya. Itu kita ukur. Kita ukur ya. Yang pertama kondisi existing di awal pandemi. Existing. Ya, kemudian existing itu existing production. Yang sudah di situ, yang berada di situ. Yang kedua, berubah nggak perilaku petani di lapangan? Frekuensi dia turun ke lapangan berubah nggak? Kemudian lamanya dia di lapangan berubah tidak? Kemudian ada nggak faktor-faktor pendukung yang berubah? Itu sampai kita pada kesimpulan kita lakukan itu 2 bulan, di bulan Mei Juni. Kemudian kita kesimpulan, ternyata hitungan kita termasuk perilaku petaninya, termasuk perilaku konsumsinya, ada perubahan perilaku konsumsi. Itu ternyata kita hitung dengan data yang ada, Jawa Timur aman. Dan terbukti di akhir Desember kemarin kita dapat data dari BPS bahwa kita memang aman dan surplus. Wow. Itu berarti hasil riset kita terbukti. Terbukti ya. Dan itu menjadi artinya yang tadi policy paper itu Pak ya? Jadi policy paper itu kemudian kita sampaikan kepada Wagub, kita lakukan audiensi secara virtual. Dan gubernur apa bilang gubernur? Gubernur yang pertama apresiasi terhadap itu dan gubernur menangkap. Dari hasil itu berarti ini titik lemahnya, itu yang harus kita sentuh. Wow, ini bisa dilakukan oleh BPTP lain sebetulnya Pak Catur ya. Jadi bayangkan ketika awal pandemi, biasanya kalau kita melakukan survei selama 2 minggu itu paling dapat responden itu paling 50 paling banyak. Ini kita lakukan secara online surveinya, dalam waktu 3 hari kita dapat 400 responden. Dalam waktu 3 hari. 3 hari 400 responden langsung masuk semuanya, dan itu kita langsung dengan aplikasi tertentu kita bisa langsung melakukan profiling terhadap respondennya, terhadap respon yang dia berikan terhadap pertanyaan. Itulah kekiniannya dari BPTP Jatim udah Society 5.0. Jadi kita sekarang jadi masalah virtual. Itu 5.0 sudah Pak. 5.0 karena udah masalah virtual. Karena virtual dan data, big data. Kita udah punya big data dan kita buat. Kita harus sudah berubah ke sana, Pak. Tuh, itu Sobat Tani baru 4.0, sekarang Pak Catur udah ngomong Society 5.0. Wow, apalagi itu. Tapi keren, Pak. Tentunya pada waktu Pak Catur dengan tim BPTP tentunya melakukan itu, sumber daya manusianya ada. Di situ Pak Catur kekuatannya ada peneliti, ada penyuluh, ada lead kayasa, dan ada mungkin didukung dengan perencana lainnya. Bagaimana Pak Catur bisa menggerakkan satu tim yang solid itu Pak Catur? Jadi memang kita harus buat konsep dulu yang kuat. Kita buat konsep dulu yang kuat, kemudian kita lempar kepada teman-teman, kemudian itu dielaborasi oleh mereka. Jadi teman-teman BPTP Jawa Timur cukup kuat nih, penelitinya juga cukup banyak, dan peneliti seniornya juga cukup banyak, sehingga konsep yang kita lempar dielaborasi, diperkuat oleh teman-teman, dibuat lebih detail, kemudian itu dilakukan di lapangan oleh mereka, kemudian kesimpulan segera diambil. Itu kuncinya memang harus kerja bersama nih. Ini tim ya Pak, teamwork. Tim, dan kita tidak hanya bicara internal, kita bekerja dengan semua pihak. Dengan kolaborasi dulu tentunya dengan semua stakeholder Pak ya. Jadi yang terlibat di situ bukan hanya teman BPTP, tapi itu teman-teman stakeholder yang terkait dengan kita. Itu dari sisi riset. Ya. Kemudian tantangan berikutnya, kita lagi nggak punya duit, kita nggak boleh berjalan kemana-mana, kita harus stay at home, stay ya, atau kita harus stay at the office, ya.
apa yang harus kita lakukan untuk diseminasi. Nah, ini karena itu juga termasuk tugas fungsinya. Nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa ditinggal itu. Ada riset, ada diseminasinya. Perintahnya adalah ada pemotongan anggaran tapi tupoksi harus berjalan. Perintahnya kan begitu nih. Ya. Maka kita lakukan ini. Kita di Society 5.0 sekali lagi, masyarakat virtual. Ya. Maka kita lakukan BIMTEK tetap berjalan. BIMTEK tetap berjalan. Tetapi kita lakukan secara online. Online, Pak ya. Saya sampaikan di 2020 kemarin, kita selama setengah tahun kita melakukan 26 kali pertemuan secara online. Saya pernah ikut tuh beberapa BIMTEK online dan saya bilang, wah ini keren banget. Yang tadinya buat Jawa Timur ternyata pesertanya saya lihat udah banyak. Jadi dari 26 kali pertemuan ada 33 viewer lebih. Ya. Dari 33 ribu viewer lebih. Tahu 60%-nya berasal dari luar Jawa Timur. Tuh, itu kan Society 5.0. Gitu. Nah, di tahun 2021 kita akan tetap melakukan BIMTEK online series. Tahun ini kita singkat dengan BIOS ya. Kita singkat dengan BIOS. BIMTEK online series. Oke, BIOS ya. Tetapi modalnya kita ubah. Modelnya dirubah. Ya, jadi untuk 2021 kita bangun kelas virtual. Kelas virtual, oke. Jadi setiap topik, di satu topik hari ini misalnya kita bicara tentang sayuran misalnya, itu kita bikin kelas. Dan orang-orang ini terdaftar menjadi murid, siswa, dan guru di situ dalam satu kelas. Gitu. Kemudian dengan adanya kelas itu, dengan topik itu, maka sesudah ada after training service. After training communication ya. Sesudah selesai itu kita masih bisa berkomunikasi untuk bicara topik itu. Oke, jadi ada kayak bimbingan lanjutan, Pak ya. Ada komunikasi lanjutan, terus ya. Termasuk ada informasi dari siswa di dalam kelas itu nanti bahwa teknologi yang sudah disampaikan saya sudah terapkan, Pak. Dan hasilnya begini, kayaknya itu perlu diperbaiki. Di sana ada feedback. Ada feedback. Di sana juga akan ada yang kita harapkan. Sesudah sekian lama, mereka akan lapor, sudah saya terapkan, Pak, hasilnya bagus, berarti impact-nya kelihatan. Wow. Kita evaluasi itu. Di sana ada feedback, kita bisa memantau impact dari apa yang kita sudah bicarakan itu. Itu dalam satu kelas itu jadi setelah after training, dia ada bikin komunikasi melalui... Udah, di kelas itu. Melalui apa, Pak? Kelas itu juga? Iya, jadi ada aplikasi Edmodo. Jadi ada memang itu. Jadi teman-temannya di situ dia tukar pengalaman. Udah di situ ininya. Tetapi jangan lupa bahwa kelas itu juga kita expose dengan media komunikasi yang lain. Kita tetap lakukan itu. Tetap ya itu. Tapi intensive communication, intensive interaction itu dilakukan di dalam kelas itu. Wow, jadi memang fokus Pak ya di situ dan komunitasnya juga itu tetap yang kalau bicara sayuran dia memang sayuran. Ya, nanti di minggu berikutnya ada kelas yang lain nih. Ya, berikutnya ada kelas yang lain gitu. Itu jadi, kita lakukan. Itu diseminasi. Ya. Diseminasi dengan situasi pandemi ini, situasi karena sekarang kita banyak melakukan virtual. Ya. Kalau sekarang kan udah di 2021 ini Pak Catur udah ya kita boleh lah offline tapi dengan protokol kesehatannya dijaga atau diikuti. Ya. Ada yang untuk kelas offline juga. Yang secara offline secara diseminasi offline. Apa secara diseminasi tapi offline? Ada. Jadi kita juga melakukan BIMTEK di lapangan. Tetapi itu kita lakukan onsite. Jadi kita nggak lakukan di ruangan. Ya. Di luaran dan ini setiap hari Rabu juga ada teman-teman yang turun ke lapangan. Untuk ketemu sama kelompok tani, bicara dan ini mengawal mulai dari persiapan lahan sampai ke panen. Wow. Itu kita lakukan. Tetapi menjaga situasi pandemi itu kita tidak lakukan di dalam kelas. Ya. Maka kita bicara tentang onsite BIMTEK, onsite training. Ya. Kita mengawal mereka dan ini bagus ini. Yang kita kawal bukan hanya teknis, tetapi membangun kelembagaan kelompok tani itu menjadi semakin berdaya guna, ya, semakin capable, dinamika di dalam kelompok taninya itu semakin bagus, itu kita lakukan. Dan itu memang lebih intensif. Dan itu ketemu. Kalau ada permasalahan di lapangan langsung didiskusikan itu, langsung diaplikasikan, diselesaikan. Langsung solusi ada juga di situ. Ya, wow. Gitu.
Itu gitu. Jadi tahun 2021 kita ada juga satu kegiatan yang memang kegiatannya Denfam Padi Khusus, ya. Denfam Padi Khusus ya. Ya, Padi Khusus. Ini tahun 2021 rencananya ya. Kita lakukan di 9 lokasi. Oke. Itu untuk komoditas padi itu luasannya 10 hektar, Pak. Masing-masing lokasi. Oke. Masing-masing lokasi. Dari 10 hektar itu kita bagi 2 sehingga kita demokan 2 teknologi. Yang satu, yang 2,5 hektar itu kita demokan tentang bagaimana teknologi dan protokol membuat benih, memproduksi benih. Oke. Yang satu kita demokan tentang paket teknologi budidaya padi pada 5 varietas. Pada 5 varietas. 5 varietas. Kita cari tadi bicara tentang Denfam Padi Khusus. Padi khusus itu artinya yang high nutrient content. Oke, high nutrient content. Ya, itu dan yang spesifik lokasi. Dan spesifik lokasi. Itu padi khusus dan kita akan ujikan padi yang dihasilkan oleh Badan Litbang melalui BB Padi itu Inpari Nutrising. Oke, yang stunting itu ya saya lihat ya. Oke, itu untuk mengatasi stunting ya, gitu. Dan kemudian yang padi spesifik lokasinya kita ini kan padi merah ya. Padi merah, oke. Itu yang pamelen. Jadi padi merah pulen. Pulen, ya. Itu yang beras merah tapi pulen tuh. Ya, oke. Gitu. Itu yang kita lakukan dan itu sekali lagi itu kita desain misinya adalah Denfam. Tetapi supaya kita punya scientific point di situ, maka desainnya kita buat rancangan percobaan. Oke, ada rancongnya ya, ada percobaan. Kita desain dalam percobaan ada 5 varietas, kita terapkan teknologi, paket teknologinya, kemudian itu diujikan di 9 lokasi. Kita akan punya informasi saintifik yang diamati dari semua disiplin ilmu. Oke, semua disiplin ilmu berarti kan ada hama penyakitnya, semua ya ada. Agronomi, hama penyakit, pemuliaan, kemudian sosial ekonomi, penyuluhan. Penyuluhannya ada di situ, ada di situ. Dan ini insya Allah mudah-mudahan kita akan dapat data yang banyak. Wow, Pak Jadi ini keren ini. Itu semua harusnya BPT saya quote and quote kan ya tadi Pak Catur bilang kita banyak memang mengerjakan birokrasi yang top down, tapi kita juga harus jangan kita lupa harus bisa mengambil manfaat saintifik gitu. Jangan lupa dengan scientific view-nya. Iya. Kita boleh melakukan itu. Mengerjakan birokrasi wajib. Tapi kita harus dapat scientific view-nya. Karena kita ini adalah lembaga penelitian. Ini keren banget. Di situ terakomodir penyuluhnya, penelitinya, rekayasanya, dan disiplin ilmu ya dari itu sebagai macam. Ini baru padi ya Pak Catur? Itu baru padi. Karena memang misinya. Pak Catur, poinnya nanti hasil dapat ada scientific view dan poinnya adalah tentunya hasil karya ilmiah ya Pak. Iya, itu tentunya ke sana ya. Itu gimana Pak Catur? Jadi memang pasti Pak Catur punya misinya dan ini harus punya ini nih. Jadi targetnya memang ada beberapa ini ya. Yang satu scientific paper. Oke, sobat tani keren ini scientific paper. Jadi satu scientific paper. Yang kedua policy paper. Karena mau nggak mau nanti dari situ kita bikin policy paper untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Kita harus bikin policy paper untuk memberikan kepada daerah. Kita harus berikan rekomendasi itu. Dan bukan hanya itu, karena kita menguji paket teknologi. Jadi paket teknologi itu, maka paket teknologi itu tervalidasi nih. Ya. Begitu tervalidasi kita bisa menulis buku tentang paket teknologi itu spesifik lokasi di Jawa Timur. Ini adalah buku populer. Spesifik lokasi ya yang Jawa Timur. Wah ini itu. Gitu. Wah itu udah kebagi-bagi tugasnya tuh. Kalau saya udah tugas penyuluh, udah tugas peneliti, udah kebagi-bagi. Mudah-mudahan ini kayaknya teman-teman peneliti, penyuluh dan teknisi akan wah ini keren. Mudah-mudahan Pak Catur nanti kalau bisa jangan padi aja dong. Ya. Nanti mesti komoditi lain ya. Kalau ini masih padi khusus ya. Ini karena memang. Tapi bisa kan di komoditi lain bisa. Pas tentunya bisa nih Pak Catur. Jadi kita lihat resources-nya apa yang ada gitu dan teman-teman melakukan juga. Tadi saya sebut dengan banyak sekali dilakukan tentang penelitian mandiri di sini. Wow ini. Jadi saat ini teman-teman juga mendesain. Ada satu yang di luar padi nih. Saya minta teman-teman di luar padi ya. Di luar padi, teman-teman untuk menyiapkan teknologi produksi cabai. Teknologi produksi cabai. Yang bisa panen serempak. Satu. Yang kedua, yang bisa panen sepanjang tahun.
Oke, all year round. Ya. Jadi kenapa panen serempak? Supaya ini mengelola produksi cabai itu bisa kayak padi. Kalau bertanam luasnya sekian, maka dalam waktu 5 bulan itu panen sekian ton. Kalau tanam 2 kali berarti sekian ton kali 2 dalam 1 tahun. Itu panen serempak. Kemudian ada yang panen sepanjang tahun sehingga kita sekali panen, sekali tanam itu setiap terus bulan panen terus. Dan ini akan mengalami naik turunnya harga. Ini pesan Pak Menteri dulu ketika di naik Lembang. Turunnya dalam arti ya fluktuasi harga, tapi mungkin sekarang dibutuhkan harus harganya jangan sampai mahal Pak Catur. Itu solusi itu ya. Itu yang ini. Jadi idenya adalah kalau ini ada tanaman cabai yang panen terus sepanjang tahun sekali tanam, maka fluktuasi ini bisa dikurangi. Fluktuasi nggak bisa dicegah Pak Dhani, tetapi bagaimana kita mengurangi dari sini, dari yang fluktuasi yang sangat tinggi ke fluktuasi yang lebih rendah. Nah, jadi sehingga tidak ada kaget tiba-tiba, mahal amat cabai gitu, sampai istri saya marah. Jadi itu idenya, dan itu masih banyak yang harus dilakukan oleh teman-teman, termasuk bagaimana kita bisa melakukan integrasi antara tanaman hortikultura dengan ikan, dengan komoditi lain ya. Biasanya kan mina dengan padi. Ini kita bikin mina hortikultura. Mina horti ya. Wah, kita tunggu nih Pak Catur nih gebrakan-gebrakannya, dan ini saya seorang penyuluh dan saya selalu ingin selalu mengupgrade ilmu kita sendiri dan penyuluh juga, tapi dengan ngobrol seperti ini tentunya juga bisa bermanfaat bagi kita semua Pak Catur, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Catur ini juga bisa menginspirasi teman-teman lain. Satu lagi Pak Dhani, saya ingin informasikan bahwa kami merencanakan untuk mengadakan event pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni, itu berkait dengan Hari Keanekaragaman Hayati, itu tanggal 21 Mei. 21 Mei ya. Dan Hari Krida Pertanian tanggal 21 Juni. Di sini? Di sini. BPTP Jawa Timur. Kita akan adakan event untuk lomba dan pameran pembuatan tempe dari aneka kacang. Pembuatan tempe dari aneka kacang. Yang saya tahu tempe kan emang kedelai. Dari kedelai. Nah, iya. Masalahnya kedelai kan kita sangat bergantung pada impor. Produksi kedelai dalam negeri masih banyak tantangan. Kita harus punya pilihan yang lain. Tetap bicara tempe. Ini inovasi nih. Inovasi baru. Ya, tapi dari kacang. Dari aneka kacang. Aneka kacang itu ada koro, ada putih, ada macam-macam. Jadi tempe. Itu jadi tempe. Nah, ini sembari kita sendiri mencoba itu, tapi kita menarik masyarakat. Ayo dong, siapa yang punya ide, bikin, nanti kita lombakan. Jadi ada tempe nanti bukan dari kedelai saja ya? Bisa saja kedelainya 10% campur, atau bisa murni tanpa kedelai, dan bisa saja ini bisa lebih enak. Ya. Kita challenge ini masyarakat. Sembari kita jadi tantangan itu buat teman-teman di ini. Tapi itu offline atau offline ya. Kita akan lakukan itu di Juni akhir Mei atau awal Juni tahun ini ya. Oke, Sobat Tani. Sekali lagi Pak Catur. Kalau misalnya tadi ada Pak Catur kan bilang nanti ada BIMTEK online dan bisa peserta aja. Itu kalau misalnya yang dekat-dekat mau datang secara perorangan ke BPTP bisa ya Pak Catur? Boleh. Asalkan jangan rombongan besar. Ya oke. Artinya kita bisa lihat di webnya, ada webnya ya? Ada. Sobat Tani bisa mengunjungi atau visit ke webnya BPTP Jawa Timur .litbang.pertanian.go.id. Ya. Itu ya Pak Catur ya? Kalau teleponnya? Bisa nggak seperti sini? Boleh kan? Sekarang sangat jarang orang menggunakan telepon landline. Ya. Ada, tapi sangat jarang. Saya sangat. Tapi kunjungi webnya aja ya. Di situ ada alamatnya dan email juga bisa dan lain-lainnya bisa situ. Kunjungi BPTP Jatim, bptpjatim.litbang.pertanian.go.id. Pak Catur terakhir nih, harapan Pak Catur nih. Saya nggak mau lagi ngomong BPTP Jatim, pertanian Indonesia ke depan. Karena saya visioner nih Pak Catur. Jadi apa pertanian ke depan? Khususnya untuk penyuluh, petani, peneliti dan insan pertanian. Yang pertama, saya ingin mengcopy apa yang diinginkan oleh Pak Menteri. Oke. Menjadi maju, mandiri, dan modern. Wow. Mengucapkan sih gampang. Ya. Tapi bagaimana kita menjadi maju? Oke.
Bagaimana kita bisa maju dengan itu yang harus kita lakukan. Dan maju berkali-kali, Pak Menteri bicara, Pak Presiden bicara, bahwa supaya bisa maju, maka Litbang dan inovasi harus bekerja dengan baik. Litbang dan inovasi harus bekerja dengan baik. Pak Menteri berkali-kali bicara bahwa tidak ada kemajuan sebuah negara tanpa kemajuan dari Litbangnya. Betul itu. Nah, bicara Litbang, di sana ada berbagai komponen. Pertama adalah programnya sendiri. Program sendiri yang menurut saya harus memang holistik nih. Kita bicara tentang Indonesia. Ya. Bukan hanya bicara Jawa Timur. Ya, bukan hanya bicara Jawa Timur, kita bicara Indonesia. Jadi programnya harus bicara Indonesia, harus ada desain program yang bagus untuk itu. Desain program. Ya, desain programnya itu. Desain program kemudian muncul ke desain riset kita. Oke. Ya. Yang kedua tentang orang-orangnya. SDM-nya. Orang-orangnya. SDM-nya. Ya. SDM kita kalau nggak salah ada 3.000 peneliti. Ya. Saya lupa 3.000 lebih sampai sekarang udah gitu. SDM kita segitu. Tapi kan ini kapasitasnya macam-macam. Betul. Visinya macam-macam. Kemudian update knowledge-nya juga macam-macam. Ada yang updated, ada yang udahlah kalau sudah yang senior seperti saya itu biasanya alergi kalau sudah diajak bicara tentang teknologi yang lebih gitu. Biasanya alergi gitu. Ini harus kita bangun, Pak. Iya. Jadi penelitinya harus hebat, tapi jangan lupa kita bicara tentang PPTP itu research extension linkage. Jangan lupa sama penyuluhnya. Betul. Penyuluh juga harus berdaya guna. Harus betul powerful. Karena riset saja tanpa penyuluh ini kan ya, useless jadi. Ya. Jadi apa yang kita sudah hasilkan itu susah. Itu orangnya. Berikutnya fasilitas infrastruktur. Fasilitas. Ya. Sebentar ke orangnya lagi. Orang dan fasilitas itu kita bisa perkuat, bukan sekedar 3.000 orang, bukan sekedar 3.000 hektar lahan perkebunan, percobaan. Sekian lab bukan hanya itu. Bagian dari meningkatkan kapasitas SDM dan fasilitas ini, termasuk pendanaan di dalamnya, kolaborasi dengan semua pihak. Harus itu kuncinya. Bicara kolaborasi kayaknya ini memang kita harus punya konsep yang sangat kuat. Ya, harus punya konsepnya di sini. Ya, kita harus punya konsep dulu nih. Ya. Baru konsep itu ditawarkan ke orang, dielaborate di sana, diperkaya dan seterusnya, baru itu menjadi sebuah program yang bagus. Tapi kita sendiri harus punya konsep yang kuat. Tanpa itu kita nggak mungkin bisa ngajak orang. Benar Pak. Wah. Nah, kalau kita sendiri nggak punya konsep yang kuat, bagaimana kita mau ngajak orang, memprovokasi orang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Wow. Itu penting Pak Dhani, dan ini tantangan bagi Pak Dhani. Kita semua Pak, bagi kita semua Pak. Oke, Pak Jatun, Sobat Tani, saya senang sekali ini singkat tapi bermakna dan isinya daging semua nih. Dagingnya wagyu lagi Pak. Oke Pak Jatun, terima kasih nih obrolannya. Mudah-mudahan nih Pertanian dan Teknologi Podcast dan Karang Kitri Jawa Timuran Podcast yang dimiliki oleh BPTP Jatim. Ya. Kita bekerja sama. Saya ingin sampaikan dulu sedikit ini. Ini Karang Kitri Jawa Timuran ya. Kenapa namanya Karang Kitri? Okay. Karang Kitri itu adalah pekarangan yang berisi kitri. Kitri itu sebenarnya konotasinya adalah hortikultura. Hortikultura ya. Kitri itu tanaman-tanaman yang ini kan yang itu karakteristik hortikultura. Makanya tapi kita bicara sebenarnya adalah pertanian secara umum. Ya. Jadi Karang Kitri kemudian Jawa Timuran. Kenapa Jawa Timuran? Beda dengan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur adalah batas wilayah administratif, itu Jawa Timur. Ya. Tapi kalau Jawa Timur adalah karakteristik ala Jawa Timur. Ala Jawa Timur ya. Jawa Timur. Ya. Harus punya pertanian dengan karakteristik ala Jawa Timur. Itu bisa diterapkan di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan keluar dari Indonesia. Wow, Karang Kitri Jawa Timuran. Wah, ini pengalaman saya bisa berkolaborasi dengan Karang Kitri Jawa Timuran, BPTP Jawa Timur. Pak Catur, sekali lagi terima kasih dikasih kesempatan di studio ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita ketemu lagi. Amin. Dan suatu ketika saya kesini lagi dan saya akan ngobrol di sini lagi tentang topik lain. Tentunya bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Terima kasih. Ya. Sehat Pak. Sehat. Kita udah jaga jarak nih Pak ya. Jadi kita tapi kita boleh tos. Ya? Oke.
Sobat Tani, demikian obrolan saya dengan Dr. Catur Hermanto, Kepala BPTP Jawa Timur. Dengarkan terus podcast saya, Pertanian dan Teknologi. Salam Pertanian.